Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul Emosi dalam Psikologi Pendidikan yang disusun oleh Muhammad Farid Hikal Nur, NIM 24801061. Latar belakang. Emosi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam proses pendidikan. Dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik tidak hanya menggunakan aspek kognitif, tetapi juga melibatkan emosi seperti senang, takut, marah, cemas, dan motivasi. Emosi dapat mempengaruhi perhatian, daya ingat, motivasi belajar, serta keberhasilan akademik peserta didik. Baik, kita lanjut dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian emosi. Secara umum, emosi adalah reaksi perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau stimulus tertentu. Dalam psikologi pendidikan, emosi dipahami sebagai kondisi afektif yang mempengaruhi cara peserta didik berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam proses pembelajaran. Emosi dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada situasi yang dialami individu. Baik, selanjutnya jenis-jenis emosi. Emosi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif meliputi perasaan senang, bahagia, antusias, dan percaya diri. Emosi negatif meliputi perasaan marah, takut, cemas, sedih, dan frustasi. Kedua jenis emosi ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap proses belajar peserta didik. Pembahasan selanjutnya, emosi positif dalam pembelajaran. Emosi positif memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Peserta didik yang merasa senang dan nyaman akan lebih mudah berkonsentrasi, termotivasi untuk belajar, serta aktif dalam kegiatan kelas. Emosi positif juga dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman materi pembelajaran, sehingga hasil belajar menjadi lebih optimal. Ya, setelah emosi positif, ada emosi negatif dalam pembelajaran. Emosi negatif seperti kecemasan dan ketakutan dapat menghambat proses belajar apabila tidak dikelola dengan baik. Peserta didik yang mengalami stres atau tekanan emosional cenderung sulit berkonsentrasi dan kurang percaya diri. Namun, dalam kadar tertentu, emosi negatif juga dapat menjadi pendorong untuk berusaha lebih baik jika diarahkan secara tepat. Pembahasan selanjutnya, hubungan emosi dan motivasi belajar. Emosi memiliki hubungan yang erat dengan motivasi belajar. Emosi positif dapat meningkatkan motivasi intrinsik peserta didik, sedangkan emosi negatif yang berlebihan dapat menurunkan semangat belajar. Oleh karena itu, pendidikan perlu menciptakan suasana belajar yang kondusif agar emosi peserta didik tetap stabil dan mendukung motivasi belajar. Ya, peran guru dalam mengelola emosi peserta didik. Guru memiliki peran strategis dalam membantu peserta didik mengelola emosi. Guru perlu memahami kondisi emosional peserta didik, bersikap empatik, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pendekatan yang humanis dan komunikatif dapat membantu peserta didik mengekspresikan emosi secara sehat dan positif. Implikasi emosi dalam psikologi pendidikan. Pemahaman tentang emosi sangat penting bagi pendidik dan calon pendidik. Dengan memahami aspek emosional peserta didik, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Emosi yang dikelola dengan baik akan membantu peserta didik berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Baik, kesimpulannya, emosi merupakan faktor penting dalam psikologi pendidikan yang mempengaruhi proses dari hasil belajar. Emosi positif dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, sedangkan emosi negatif perlu dikelola agar tidak menghambat pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik perlu memperhatikan aspek emosional peserta didik sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Ya, baik.
Sampai sini mungkin persentase kami ucapkan terima kasih banyak. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.